Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Faisal Putra Laksana dalam channel Crafting Lover. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu poster, bagaimana dia bisa bekerja untuk membuahkan kelengkeng, dan bagaimana cara kita untuk membedakan poster yang asli dan poster yang palsu. Untuk cara pengaplikasiannya sudah saya bahas pada video sebelumnya yang berjudul cara membuahkan kelengkeng dengan poster. Baiklah, sebelum kita membahas apa itu poster kelengkeng, sebaiknya kita membahas dulu tentang bagaimana cara kerja dari poster kelengkeng tersebut. Untuk itu kita akan menggali lebih dalam kenapa lengkeng bisa berbunga saat diaplikasikan poster kelengkeng. Baiklah, ini adalah negara tercinta kita, Indonesia, yang beriklim tropis. Dan sekarang kita lihat dari mana tanaman kelengkeng ini berasal. Tanaman kelengkeng ini berasal dari daerah sekitar Myanmar hingga pada Cina Selatan dan menyebar sampai ke seluruh dunia dan negara-negara sekitarnya, misalnya Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga sampai ke negara kita, Indonesia. Dan di negara aslinya yang beriklim subtropis, misalnya Cina bagian selatan dan Myanmar, kelengkeng bisa berbuah secara alami tanpa pemberian poster. Namun kita tidak usah khawatir, beberapa jenis kelengkeng sudah dilakukan perbaikan varietas dan sudah diperkenalkan kelengkeng jenis dataran rendah. Beberapa jenisnya yaitu pimpong, diamond river, kristalin, puangrai, dan lain-lain. Ciri khas kelengkeng non-temperate atau dataran rendah ini adalah daun relatif lebih kecil dan tidak menjuntai, dan tentunya dapat berbuah alami di negara kita, Indonesia, tanpa perlakuan pemposteran, dan dapat ditanam di semua dataran, baik dataran rendah, sedang, ataupun tinggi. Dan ini adalah contoh kelengkeng dataran tinggi atau kelengkeng temperate. Kelengkeng ini memerlukan poster untuk memicu pembungaan dan pembuahan. Jenis-jenis kelengkeng ini diantaranya adalah puangpet, kinglong, ito, new crystal, dan lain-lain. Ciri khas dari kelengkeng temperate ini adalah daun lebih lebar dan biasanya menjuntai ke bawah. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Apa itu poster? Poster yang beredar di pasaran di negara kita yang biasa dipakai oleh petani kelengkeng di kebun adalah sodium klorat dan potasium klorat. Ini adalah penampakan dari sodium klorat. Sodium klorat ini memiliki rumus kimia yaitu NaClO3. Sebenarnya ini adalah garam atau NaCl yang sudah diberi perlakuan 3 kali oksidasi. Dan yang ini adalah potasium klorat atau KClO3. Dan karena potasium klorat ini lebih mahal dari sodium klorat, bahan ini sering dipalsukan karena harganya lebih mahal. Jadi bagaimana cara kita untuk membedakan potasium klorat atau KClO3 yang asli dengan yang palsu? Kita bisa melakukan beberapa pengujian, misalnya dengan melakukan pembakaran, karena bahan potasium klorat ini sangat mudah terbakar, baik itu dengan tekanan ataupun dengan pemberian api. Dan untuk sodium klorat kita sisihkan dulu, karena baik secara fisik maupun rasa
sangat mirip seperti garam yang biasa kita pakai untuk memasak. Baiklah, kita masuk ke tahap pengujian potasium klorida atau KClO3. Untuk menambah efek terbakar, kita bisa menambahkan sedikit gula pasir dan kita campurkan pada potasium klorida tersebut. Dan jika kedua bahan tersebut sudah tercampur sempurna, kita akan coba lakukan pembakaran. Dan seperti yang kita lihat dalam video, inilah penampakan potasium klorida yang asli, yang mudah terbakar bila bersentuhan dengan api. Kesimpulan yang bisa kita tarik dalam video ini adalah cara kerja booster kelengkeng dalam membuahkan atau merangsang pembungaan pada tanaman kelengkeng ini adalah dengan cara menstimulasi lingkungan. Jadi bahan potasium klorida atau KClO3 ini berfungsi untuk memberikan efek dingin pada tanaman. Jadi tanaman seolah-olah mengalami musim dingin seperti di habitat aslinya, dan hal ini dapat merangsang tanaman untuk mengeluarkan bunga. Hal ini tentunya berbeda dengan cara kerja pupuk. Cara kerja pupuk adalah merangsang pembungaan dengan cara mencukupi kebutuhan nutrisi, khususnya pupuk yang mengandung unsur P dan K. Untuk episode berikutnya akan saya ulas tentang faktor-faktor kegagalan dalam pembusteran kelengkeng. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.